baru gabung, atau mungkin Bapak Ibu ada yang bisa dibilang kayaknya ini adalah pengalaman pertama Bapak Ibu mungkin di dalam bisnis network ya, mungkin ya, Siska nggak tahu nih, mungkin ada yang sudah berpengalaman lebih banyak lagi. Nah, tapi di sini Siska mau sharing pengalaman Siska selama ada di AFC, dan juga bisa dibilang sebelumnya Siska juga pernah di bisnis jaringan. Ya, nah dari ilmu yang ada, benar kata Pak Angga tadi, mungkin bisnisnya ya seperti ini, tetapi orangnya kan terus berkembang, orangnya terus mengupgrade ilmu, sehingga yang mungkin dulunya cocoknya A, ternyata di jalannya udah nggak cocok lagi di zaman ini, dan kita mau berubah, akhirnya jadi lebih baik. Nah, jadi di sini fungsinya training ini diadakan dari fasilitasi oleh kantor adalah untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang ada di zamannya ini, di tahun 2025 ini gitu ya. Nah, jadi ini nampak ya, nampak nampak itu kalau di, karena sih orang Kepulauan Riau ya, kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau orang apa namanya ya, di Jawa pasti kayak dibilang nampak itu kayak nggak ngerti gitu ya, ngomong apa itu nampak. Nampak itu maksudnya kelihatan. Oke. Nah, jadi Siska sebentar, matiin dulu chatnya. Siska belum baca dulu chatnya ya Bapak Ibu. Chatnya nanti Siska akan baca setelah training ini. Terima kasih. Salam kenal dari Flores. Saya sudah ke Flores juga loh. Dari Labuan Bajo sampai ND paling jauh. Salah, salah, salah. Sampai Nagekeo paling jauh. ND tidak bisa kemarin. Tidak sama lagi. Oke, nah jadi Bapak Ibu, pertama kita mau kasih tahu dulu untuk Bapak Ibu, selamat datang di satu bisnis yang mana bisnis ini adalah bisnis yang unik ya. AFC adalah perusahaan farmasi, tapi sistem penjualannya di Indonesia menggunakan sistem berjenjang ataupun network marketing ataupun MLM ataupun direct selling yang mungkin Bapak Ibu selama ini ada yang Bapak Ibu kenal namanya. Dia banyak nama gitu ya. Nah, cuman bagaimana cara menghadapinya, sebenarnya ilmunya hampir sama, ya, hampir sama saja, cuman modifikasinya menurut Siska, begitu Siska ada di AFC ini jadi lebih keren sih. Nah, jadi Siska mau kasih tahu dulu untuk Bapak Ibu, selamat untuk Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu memang benar-benar berada dalam satu bisnis yang bisa Siska bilang ini memang adalah bisnis penolakan. Wah, kok bisnis penolakan sih, sis? Gitu ya. Masa ada bisnis yang kita mau ikut bisnisnya isinya penolakan? Bingung nggak sih? Bingung ya. Nah, jadi sama Bapak Ibu. Dulu kita juga di awal merasa kenapa sih ini dibilang bisnis penolakan oleh mentornya sih kayak gitu. Karena memang isinya mayoritas itu di awal seperti semua orang nggak suka. Bahkan mungkin termasuk Bapak Ibu juga nggak suka bisnis ini di awal. Benar nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Di awal saya nggak suka Mbak Siska bisnis kayak gini. Gitu. Saya cuma pengen makan produk doang gitu. Nah, jadi sama, Siska juga awalnya seperti itu. Kenapa namanya bisnis penolakan? Tapi Bapak Ibu, percayalah bahwa tidak ada profesi marketing ya, pemasaran yang lebih menarik daripada menjadi distributor MLM menurut Siska. Kenapa? Karena di dalam bisnis ini yang menjadi distributor MLM ataupun distributor multi level marketing itu punya banyak sekali persyaratan atau kualifikasi yang dipermudah. Nanti saya akan sampaikan. Dan banyak sekali motivator, ya, motivator-motivator besar, Bapak Ibu bisa cari deh, yang mengatakan pemain MLM ataupun distributornya itu biasanya melakukan pemasarannya secara gila-gilaan. Pertanyaannya, kenapa dilakukan secara gila-gilaan? Nah, penasaran banget ya? Oke, Siska akan mulai yang pertama dulu. Ya, yang pertama Bapak Ibu, ya, kenapa profesi ini sangat menarik? Ya, yang pertama, di bisnis network marketing ini Bapak Ibu, ya, tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan. Bapak Ibu mau lulusan SD kayak Bu Herti, ya, Bu Herti kan Bushido kita itu Bushido AFC, nanti kalau saya bilang kita salah lagi ya. Jadi Bushidonya AFC salah satunya adalah Bu Herti yang tidak berpendidikan tinggi. Jadi di sini Bapak Ibu nggak ada tuh kualifikasi harus sarjana, Bapak Ibu harus mungkin S2, S berapa, nggak perlu. Tidak ada latar belakang pendidikan yang masuk dalam yang harus dipenuhi. Terus modalnya rendah.
Kenapa sih kita bilang rendah? Karena Bapak Ibu untuk membangun satu bisnis itu enggak Bapak Ibu jual gorengan aja, Bapak Ibu butuh jutaan, puluh jutaan, belas jutaan minimal untuk bangun satu bisnis kecil. Dan ini Bapak Ibu membangun satu bisnis modalnya rendah tapi skalanya internasional. Kenapa sih kita bilang skala internasional? Karena AFC bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu. Gitu. Terus untuk memulainya Bapak Ibu tidak perlu pengalaman. Ya, Bapak Ibu bisa dibilang Bapak Ibu nggak ngerti diajarin. Nggak ada upline, ada training dari kantor yang mana diisi oleh orang-orang yang memang sudah terpilih. Jadi nggak sembarangan bisa ngisi training. Terus Bapak Ibu nggak bisa prospek, tinggal bawa ke LOP online atau LOP digitalnya AFC. Bapak Ibu pengen pernyataan atau penguatan tentang informasi produk, ada hari Sabtu, ada training dari dokter. Jadi benar-benar sudah difasilitasi. Jadi udah nggak butuh pengalaman pun tetap bisa sukses di sini. Terus konsumennya tidak terbatas. Kenapa nggak terbatas? Dia nggak hanya untuk perempuan aja, nggak untuk laki-laki aja, atau bukan produk untuk anak bayi aja, atau untuk lansia saja. Jadi dia bisa mencangkup semua market. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ya, Bapak Ibu bukan kayak mungkin kayak bisnis skincare. Mungkin Bapak Ibu target marketnya lebih mayoritas dominan perempuan aja gitu. Laki-laki ada sih sedikit gitu ya. Tapi kalau di sini mau laki-laki, perempuan, tua, muda, market Bapak Ibu nggak terbatas. Semua membutuhkan produknya kita gitu. Terus tidak perlu kantor dan tidak perlu pegawai. Kenapa? Karena Bapak Ibu kantornya bisa di rumah sendiri kok. Bahkan Bapak Ibu AFC ini menurut saya luar biasa ya. Kenapa sih saya bilang luar biasa? Karena dia menyediakan stokis di semua daerah Bapak Ibu. Tapi ya mungkin yang terpencil-terpencil belum ya Bapak Ibu ya. Tapi mayoritas itu kita dapat produknya lebih mudah. Ya, itu stokis resmi, bukan dari orang yang tidak ditunjuk kantor. Ini orang yang ditunjuk kantor. Jadi bayangin Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke gampang banget untuk kita mungkin kayak yang jalani bisnis secara online, dia dapat closingan di Aceh. Oh, tinggal kontak deh stokis Aceh gitu dan perusahaan memperhatikan sampai sebegitunya loh Bapak Ibu. Terus tidak perlu stok barang. Nah, kaitannya tadi tuh Bapak Ibu udah nggak perlu stok pribadi ya karena udah ada kantor yang menyediakan di stokis-stokis tertentu. Tapi Mbak Siska, saya lebih pede kalau saya punya stok sendiri, mau 6 paket kek, 5 paket kek, nggak apa-apa ya Mbak Siska, ya nggak apa-apa. Toh 5 paket, 6 paket di sini juga termasuk produknya Bapak Ibu punya, Bapak Ibu nggak rugi, Bapak Ibu mau jual, Bapak Ibu dapat uangnya, Bapak Ibu mau keep untuk rolling produk, Bapak Ibu bisa menjaga customer Bapak Ibu, ya. Jadi network marketing itu dia tidak terlalu banyak kualifikasi. Jadi bisa diikuti, bisa membuat semua orang mungkin juga punya potensi untuk sukses di sini. Nah, lalu kenapa sih Mbak Siska network marketing lagi? Ya, di sini Bapak Ibu penghasilannya tidak terbatas dan dibatasi. Ini sih sebenarnya yang menarik banget buat Siska, ya. Ya, namanya perempuan kan pasti kita berhubungan dengan income, dengan uang ya, gimana ya untuk kehidupan, biaya sekolah anak yang makin tinggi, pasti kita pengen dapat side income, income tambahan, income sampingan. Tapi di sini Bapak Ibu penghasilannya tidak terbatas dan tidak dibatasi. Enak nggak Bapak Ibu? Coba deh kita mau tanya dulu. Enak nggak punya penghasilan itu nggak terbatas? Terserah Bapak Ibu mau income-nya berapa gitu. Udah nggak perlu kualifikasi pendidikan, penghasilannya terserah lagi. Enak nggak? Enak, enak. Enak banget. Enak. Sambil lihat di handphone ya. Enak, enak. Oke, oke, enak banget. Ini yang nggak jawab enak atau gimana? Oh, enak, kata Pak Teo Jakarta. Hai. Enak sih, memang pasti enak banget lah ya. Nggak mungkin kita ratusan orang ada di Zoom malam hari ini. Kalau income-nya nggak enak ya. Nah, terus transaksi bisnisnya nyata. Beli produk, bayar, dapat bonus. Transaksinya nyata, bukan nanti Bapak Ibu taruh dulu duitnya, nanti anytime akan dapat A, B, C, D. Enggak, ini transaksinya nyata. Nah, ini juga berhubungan untuk kebetulan kan saya Muslim Bapak Ibu, ini juga penting. Jadi dalam syar'inya satu transaksi bisnis itu harus ada transaksi yang nyata, gitu. Terus tidak ada resiko. Resikonya apa Mbak Siska? Ya ada resiko rugi loh Mbak Siska, kita beli produk. Kalau Bapak Ibu nggak mau rugi, produknya bisa dijual eceran.
ya uang Bapak Ibu kembali lagi. Jadi nggak ada resiko sama sekali gitu loh. Jadi modalnya jadi produk yang kita konsumsi untuk kesehatan kita. Begitu kita sehat, itu jadi modal untuk kita jalanin bisnis untuk dapat income. Keren banget nggak? Keren banget dong. Terus waktunya fleksibel. Nggak ada tuh jam 8 ke jam 5, jam sekian ke jam sekian. Bapak Ibu yang atur waktunya. Ya, mau mulai bisnisnya kapan? Oh, habis selesai anak-anak pergi sekolah, udah rapi-rapi rumah, baru mulai deh jalanin bisnisnya. Boleh. Aduh, Mbak Siska, aku tuh nggak bisa deh kalau mulainya pagi-pagi, aku maunya siang gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Terus, oh Mbak Siska, aku sukanya tuh dari malam ke tengah malam gitu. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, Bapak Ibu. Waktunya Bapak Ibu yang atur. Ya, terus passive income yang didapat itu bisa diwariskan. Bapak Ibu mungkin sudah dengar beberapa cerita dari leader-leader kita ya bahwa banyak sekali yang mitra AFC ya yang uh, tutup usia terus diwariskan ke anaknya. Bahkan di Batam juga terjadi Bapak Ibu. Jadi kebetulan salah satu mitra di dalam timnya Siska itu almarhum menderita tumor otak menggunakan produk ini ya tapi tetap ya ini bukan obat dewa ya pastinya ada proses tapi umur itu tidak bisa ditahan. Kalau Allah sudah bilang sudah sampai waktunya harus kembali ya kembali. Tapi yang menyenangkan adalah ya Bapak Ibu waktu dia tutup usia mungkin belum sempat ngurusin warisan yang lain tapi income AFC-nya terus ngalir tuh ke anaknya dan itu Siska ingat banget di Enwareng tahun lalu mitra Siska ini almarhum ya beliau itu tutup di rank Ronin jadi anaknya waktu tarik bonus waktu masuk bonus Ronin dan bonus pairing yang tidak terambil sama sebulan karena proses melengkapi data-data kan bonusnya nggak hilang ya begitu tarik itu hampir 50 juta plus plus loh satu bulan ditarik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau bisa menghasilkan penghasilan kayak gitu tiap bulan, nggak usah gede-gede lah, mungkin 10-20 juta tiap bulan yang bisa diwariskan ke anak, anak kita yang mungkin masih sekolah atau mungkin anak kita belum sarjana pun tapi bisa dapat penghasilan dari Bapak Ibu, ya kira-kira menurut Bapak Ibu itu warisan yang keren banget nggak? Keren banget ya. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa berlibur sambil bekerja. Ya, kalau mau buktinya gimana Mbak Siska? Bisa liburan sambil kerja. Silahkan lihat Instagram ataupun TikTok ya, ataupun Facebook. Orang-orang yang lagi berangkat trip ke Eropa hari ini. Ada 300 orang lebih yang diberangkatkan oleh AAC untuk trip Eropa itu selama 10 hari mereka itu sambil liburan, mereka live, mereka konnichiwa. Ya, mereka live, mereka konnichiwa. Mereka live, mereka konnichiwa. Mereka bikin status, mereka konnichiwa. Enak nggak Bapak Ibu? Enak ya? Aduh enak lah, beneran deh, beneran. Itu salah satunya namanya Bapak Swadika, ya. Pak Dika yang harus saya gantikan sendiri ini sekarang. Oke, sebentar. Nah, ini adalah fakta. Jadi tadi Siska tuh ngasih lihat Bapak Ibu teori nih. Teori-teori kenapa kita memilih net marketing. Tapi sekarang Siska lagi mau kasih fakta. Fakta total bonus 2024. Bonus saya pribadi, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, untuk seorang ibu rumah tangga, ya, punya anak 3, ya, terus nggak punya, bukan sarjana, bukan apa, kerja aktif, hanya di rumah saja, punya penghasilan hampir 1,2 M 1 tahun, menurut Bapak Ibu lumayan atau lumayan banget? Coba, terus kamu baca dulu chatnya. Lumayan atau lumayan banget atau biasa-biasa aja? Coba, coba dulu, baca dulu. Siska baca loh di handphone loh ini Bapak Ibu. Ya, coba dulu. Kira-kira ini lumayan atau lumayan banget untuk ibu rumah tangga nggak bisa dibilang ini juga ya Siska di rumah doang sih ya Siska juga hobi ngopi kayak sekarang Siska lagi di warung kopi ya punya penghasilan 2024 kemarin 1,2 M lumayan nggak lumayan 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 luar biasa lumayan keren banget luar biasa lumayan. Nah, lumayan kan Bapak Ibu. Kenapa Siska tunjukkan fakta ini ke Bapak Ibu? Karena tadi, Bapak Ibu tadi mungkin di awal udah fokus tentang, oh ini aku mau kasih tahu Kak Siska nih, gimana nih kalau aku ditolak ini, ditolak ini, ditolak ini.
kalau orang ngomong ini aku harus jawab apa gitu ya. Tadi tuh pasti di awal-awal tuh udah mungkin berada yang nyatet ya mau nanya apa gitu ya. Tapi kira-kira Bapak Ibu, kalau ditolak orang, kita kerjain, orang nggak mau, kita tetap kerjain, terus kita belajar, kita kerjain lagi selama 1 tahun nih Bapak Ibu, tiba-tiba dapat penghasilan segini, kira-kira Bapak Ibu terus lakukan nggak AFC-nya? Bapak Ibu terus kerjakan nggak AFC-nya? Kita pengen tahu dong. Kita akan lebih banyak tanya ke Bapak Ibu nih sebenarnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditolak-tolak terus, Bapak Ibu eh, apa ya, nggak sampai diusir lah ya, ditolak-tolak terus mungkin dikasih tahu ke teman-temannya jadi blok Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu cerita ke keluarga Bapak Ibu jadi boring, Bapak Ibu nggak diundang ke acara keluarga, mungkin Bapak Ibu nggak diundang ke reunian, tapi Bapak Ibu terus kerjakan AFC ini gitu kan, ternyata di akhir tahun Bapak Ibu dapat bonusnya hampir 1,2 M. Kira-kira Bapak Ibu lanjut nggak jalanin AFC-nya? Pengen tahu dong, coba dong di chat. Terus perjuangkan, tekad bulat, pantang menyerah, lanjut, gas, terus berjuang. Oke, terus diperjuangkan, pantang mundur. Oke, berarti training ini sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cukup berjuang aja. Ya, karena Bapak Ibu sudah bulatkan tekad. Enggak ya, nah jadi Siska sengaja kasih lihat di akhir, karena banyak di antara kita fokus tentang masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak fokus tentang apa yang sebenarnya Bapak Ibu bisa dapatkan dari masalah yang Bapak Ibu hadapi tadi. Penolakan-penolakan yang Bapak Ibu dapatkan tadi, itu harganya dibayar pantas. Apalagi Siska boleh klaim, Siska nggak overklaim, tapi Siska harus klaim benda ini bahwa AFC memang memberikan bonus yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang sudah diamond, ya sudah diamond. Ya ini kalau belum diamond wajib upgrade diamond secepatnya. Kenapa? Bapak Ibu yang sudah diamond, 1 kali transaksi paket Ruby, Bapak Ibu akan dapat 550.000. 80% akan ditransfer cash ke Bapak Ibu. Modal Bapak Ibu sekali seumur hidup. Jadi potensi untuk Bapak Ibu dapat penghasilan belasan, puluhan, bahkan ratusan juta itu nyata. Nah, cuman tadi gimana Mbak Siska? Kalau ada penolakan, caranya gimana? Yang Siska mau pastikan di pertama, Bapak Ibu harus tahu dulu goalnya di ujung. Nanti kita akan cerita proses. Bapak Ibu tahu dulu goalnya di ujung. Apa yang mau didapatkan? Dan Siska juga mau FYI untuk Bapak Ibu, Siska jalanin bisnis ini berdua, suami istri. Ini belum termasuk bonusnya Pak Dika. Ini bonus pribadi yang boleh masuk kantong pribadi, nggak diganggu suami, ini boleh. Ya, nah jadi bayangin Bapak Ibu, apa dulu yang mau Bapak Ibu ambil, apa dulu yang Bapak Ibu mau dapatkan. Begitu Bapak Ibu sudah dapat keinginannya, impiannya, yang Bapak Ibu targetkan, yuk baru deh kita bahas gimana setahun ini dalam 2025 kita bisa capai sampai dengan minimal samurai. Ya, nah di sini adalah beberapa jenis penolakan yang sering terjadi. Ya, sering terjadi. Mungkin sering Bapak Ibu alami. Ya, Siska rangkum untuk 10 poin yang paling sering. Ya, nanti Siska akan bahas. Nah, mungkin kalau ada yang lain, Bapak Ibu nanti boleh tanya. Boleh tanya. Tapi Siska bahas dulu yang 10 ini. Bagaimana sih cara menghadapinya? Bagaimana sih cara menanganinya? Ya, oke. Yang pertama, selalunya tuh ketemu Mbak Siska akan dibilang produknya mahal. Ya, terus apa yang harus saya lakukan Mbak Siska? Karena memang pada nyatanya produk ini tidak murah. Ya, jadi ada 2 jawaban yang paling menurut Siska paling sering Siska gunakan. Ya, Bapak Ibu boleh pakai, Bapak Ibu mungkin bisa kreasikan. Yang pertama, selalunya Siska setuju dulu. Setuju dulu bahwa iya betul Bu, produknya memang tidak begitu murah. Siska jarang menggunakan kata mahal dalam menjawab. Jadi Siska memberikan apa namanya eh, kata-kata yang mungkin bisa dia record bahwa ini tidak terlalu murah gitu. Jangan bilang mahal kalau Siska ya. Ya, jadi ya produk ini tidak begitu murah Bu, tidak terlalu murah. Tetapi kalau dibandingkan dengan manfaatnya Bu, dengan eh, paten fungsinya, dengan produk ini produk farmasi, dengan bla 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 bla, Siska rasa ini harga yang benar-benar
bisa dikatakan sangat worth it untuk diperjuangkan. Kalau ibu nggak bisa mungkin 6 paket, bapak ibu bisa 3 paket dulu untuk maintain, karena kita juga waktu sakit nggak ujuk-ujuk langsung sakit, pasti ada proses yang terjadi. Nah, untuk penyembuhan juga ada proses. Nah, untuk kita regenerasi sel juga butuh proses. Jadi produknya nggak akan jadi mahal kok Bu. Kalau nanti Ibu benar-benar perjuangkan minimal 6 bulan deh Bu, Ibu minum, Ibu coba. Siska nggak akan sama kayak orang lain yang akan bilang Bu minum seumur hidup, enggak. Ibu 6 bulan dulu, coba dulu. Kalau berefek baik, Bapak Ibu lanjutin deh. Percaya sama Siska, nanti Bapak Ibu akan sama. Jadi Bapak Ibu harus samakan posisinya. Bapak Ibu akan sama dengan Siska yang dulu berpikir ini mahal, ternyata harganya tidak berbanding kalau kita sakit. Akan jauh lebih mahal kalau sakit, Pak, Bu. Gitu. Jadi itu adalah yang biasanya Siska lakukan kalau mendapati penolakan tentang produk yang mahal. Nah, yang kedua, ya, Siska selalu jawab kayak gini. Kalau ada yang bilang, Mbak Siska, produknya mahal, Mbak Siska. Siska akan bilang, tipe 2 tuh ngomongnya gini. Iya, Bu, Siska juga pikir itu harganya mahal, tapi Siska tuh suka sedih. Kenapa ya baru tahu sekarang, Bu? Kalau Siska tahu 3-4 tahun yang lalu, mungkin Siska bisa saving lebih banyak, lebih hemat banyak. Kenapa? Sejak kebetulan kan adik ipar Siska cuci darah ya Bapak Ibu ya. Siska selalu kasih testimoninya si adik. Siska bilang 2 tahun yang lalu, kalau si adik nggak konsumsi ini Bu, kami masih konsumsi vitamin ginjal, bla 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 yang harganya lebih dari 3.600.000 Bu. Yang juga hilang begitu aja hanya untuk mempertahankan, tidak meregenerasi atau menimbulkan perbaikan dalam tubuh. Jadi kalau sekarang ibu bilang produknya mahal, ibu sama kayak Siska. Tapi kalau ibu mulai konsumsi sekarang, minimal ibu akan rasakan sama kayak Siska. Kenapa ya nggak tahu dari awal-awal, minimal progres perbaikannya tuh luar biasa banget, jadi lebih hemat. Jadi Bapak Ibu setuju dulu, baru kasih alasan. Setuju dulu, baru kasih alasannya kenapa. Itu penting Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, nggak suka MLM. Ini biasanya paling banyak. Ya, kalau Siska kecepatan kasih tahu ya. Siska memang kalau udah ngomong tuh kadang suka kecepatan. Nggak ya, nggak kecepatan ya. Oke, nanti Siska akan baca chatnya Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu kalau ada yang bilang nggak suka MLM. Jawabannya, ya sama. Saya juga nggak suka, Pak. Saya paling nggak suka karena terkadang saya belum iya aja dia nyerocos terus gitu ya. Nah, kadang Siska suka tuh akan ngasih contoh yang memang memang Siska nggak suka di awalnya gitu dengan bisnis MLM. Nah, tapi Pak, Bu, ini perusahaan farmasi. Google aja. Ini AFC ini perusahaan farmasi. Udah dari kapan? Dan ini bukan produknya hanya ada di Indonesia, tersebar di beberapa negara, Bapak Ibu, hanya penjualannya secara konvensional. Sebenarnya kita bersyukur loh, Bu, Pak, karena produk ini dijual secara multi level di Indonesia. Minimal, kalau produk ini masuk secara direct selling, Siska jarang bilang MLM, Siska akan tukar ke direct selling biasanya. Ya, tadi tuh, nukar pola pikir si prospek ya. Eh, produk ini masuk secara direct selling, penjualan langsung, perusahaan langsung ke bapak atau ke ibu. Dia potong tuh Bu, biaya iklan, biaya artis, dia potong tuh biaya-biaya gudang, biaya yang eh, perpindahan dari agen besar ke agen kecil, dia potong semua. Jadi kita udah nggak bayar lagi tuh biaya-biaya itu. Jadi harganya jadi lebih hemat sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, sebenarnya kita harusnya bersyukur produk sebagus ini masuk secara direct selling. Itu ya jawaban yang kedua. Lalu kalau kecepatan kasih tahu ya, aman ya. Oke. Nah yang ketiga nggak bisa ngomong. Aduh Mbak Siska, saya itu nggak bisa ngomong kalau yang kayak gini-gini. Saya nggak ngerti gitu kan. Apa ya harus kita lakukan kalau ada yang ngomong kayak gini? Yang pertama senyum aja dulu. Kalau bisa lebar Bapak Ibu senyum. Gitu. Ya, lebar. Kalau bisa ada ketawanya lebih bagus. Langsung coel sedikit. Coel jangan kepalanya ya. Kadang Bapak Ibu nih kalau disuruh coel kalau nggak dikasih tahu beginikan pula nanti kepala customer ya. Enggak ya, jangan kepalanya. Coel sedikit lututnya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh coel perempuan. Kalau prospeknya sesama jenis. Ya, ya jangan coel-coel sembarangan. Kalau Siska tuh perempuan customernya, Siska akan coel sedikit.
dia punya lutut. Masa sih ibu gak bisa ngomong? Emang dari tadi kita ngapain bu? Nggak ngomong. Gitu loh. Ya kan? Jadi itu jawabannya. Hanya sesimpel itu. Nggak usah jelasin. Ngomong itu gampang. Begini nggak perlu Bapak Ibu. Dari tadi kita ngomong bu. Emang kita dari tadi ngapain diam-diaman? Kan enggak. Gitu. Ya. Terus yang keempat, MLM hanya menguntungkan upline. Lagi-lagi kuncinya. Setuju dulu. Iya, Bu. Saya juga pikir kayak gitu. Saya juga sama kayak Ibu. Saya pikir tuh pasti cuma nguntungin yang orang atas, nguntungin upline. Ah, sama lah, Bu. Kita kan udah tahu ya dulu, dari dulu tuh gosipnya tuh kayak gitu. Tapi, Bu, faktanya, lihat ya rumusannya Bapak Ibu. Gosipnya, faktanya. Ya, faktanya di AFC, Bu, saya udah lihat banyak yang baru gabung bisa ngalahin yang udah lama gabung. Ada loh Bu, saya lihat si Bapak itu dia gabungnya udah 2 tahun, sama yang gabung baru 3 bulan, yang 3 bulan udah jalan-jalan Bu, udah dapat bonus lebih gede. Tapi Bapak ini enggak loh Bu. Jadi saya langsung terbantahkan Bu, gosip-gosip itu di AFC. Jadi memang sistemnya beda. Di sini yang kerja dia yang dapat Bu. Dia sponsor dia dapat Bu. Sponsor tuh apa Mbak Siska? Oh sponsor itu Bapak Ibu ngenalin ke orang, bonusnya bukan untuk saya. Bonusnya untuk Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi setuju dulu, bantahin. Jadi bantahinnya dengan logika. Jadi karena setiap orang itu Bapak Ibu ya, dia nggak suka dibantah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu memang harus setuju dulu. Baru kasih nih, kenapa, kenapa, kenapa. Itu akan membuat suasana lebih adem. Ya. Terus penolakan yang kelima biasanya akan ada tuh tidak ada waktu untuk jalanin bisnis. Ya, nggak ada waktu Mbak, aku mau jalanin bisnis kayak gini. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak ada waktu. Kalau share di WA status, kira-kira butuh 1-2 menit, ada waktu nggak Bu? Nggak ada juga aku waktunya Mbak Siska, 1-2 menit itu. Nah, tapi kalau menurut Ibu bisa kasih waktu 1 sampai 2 menit, nggak usah lah Ibu pandai ngerangkai-ngerangkai kata. Apa yang ada di grup Ibu, misalnya ada yang closing, itu Ibu taruh di WA status Ibu. Mungkin ada flyer dari kantor, kan selalu tuh kita aktif, kita kita harusnya happy banget loh Bapak Ibu, karena AFC tuh bikin flyer semuanya bagus-bagus. Ya, boleh nggak Bapak Ibu save, Bapak Ibu share di sosial media ataupun di WA status, lalu Bapak Ibu tutup, sorry, hapus. Jadi galerinya nggak berat, tapi WA status sudah naik. Kira-kira kalau bisa melakukan 1 atau 2 menit yang kegiatan tadi, ya, terus Bapak Ibu punya potensi, punya income, nggak usah deh banyak-banyak, 300.000 aja per 1 kali transaksi, sampai 500.000 per 1 kali transaksi, kira-kira mau nggak? Tanya sama dia. Jadi dia harus tahu kenapa dia harus melakukan yang teman-teman arahkan. Karena kadang kita banyak nyuruh, tapi nggak ngasih tahu kenapa dia harus melakukan itu. Jadi teman-teman harus kasih tahu kenapa dia harus lakukan itu, benefit untuk dia apa. Minimal kalau dia cuma berpikir tuh gini, iya ya, benar juga kata Mbak Siska. Ah, cuman tinggal share di WA status 1 menit juga selesai gitu ya. Kalau ada yang nanyain, bisa dapat bonus. Nanti kalau aku nggak ngerti, aku tanya lagi sama Mbak Siska. Minimal dia udah kebayang bahwa kalau dia melakukan kegiatan kecil ini, berterusan dan konsisten, dia punya potensi untuk dapat income. Jadi kita harus kasih tahu benefitnya dulu Bapak Ibu. Jangan asal nyuruh-nyuruh aja, tapi dia nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Clear ya Bapak Ibu ya? Sampai nomor 5. Nah, nomor... Sebentar, sebentar. Oke, oke. Nanti Siska akan jawab ini ya guys. Nanti Siska akan jawab. Ya, Siska lanjut dulu. Nanti Siska akan, pasti Siska akan scroll pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Lalu, di sini Bapak Ibu tidak ada teman atau yang bisa diprospek. Aku nggak ada teman Mbak Siska, aku tuh ibu rumah tangga. Temanku kiri kanan, aku juga nggak temenan. Teman-temanku semua sudah hilang Mbak Siska sejak aku jadi ibu rumah tangga. Temanku hanya satu, pasanganku, teman hidupku. Aku sudah nggak bisa prospek siapapun. Aku nggak bisa jalanin bisnis ini Mbak Siska. Apa yang harus aku lakukan? Nah, Bapak Ibu, kalau yang kayak gini paling seru sebenarnya. Kalau ada yang bilang dia nggak punya teman, nggak ada yang bisa diprospek, misalnya gitu ya, paling gampang.
Bapak Ibu ajarin dia untuk install yang namanya TikTok. Ya, karena nenek-nenek pun sekarang buka TikTok, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ajarin dia ke modul TikTok. Nah, TikTok ini sebenarnya susah-susah gampang, tapi Siska yakin banyak sekali sekarang leader-leader sudah ngajarin mitranya untuk juga selling di TikTok. Atau mungkin punya sosial media untuk selling di sosial media. Ya, nanti itu modulnya bisa tanya lagi ke upline-nya masing-masing karena itu maksudnya adalah ke online. Kalau dia udah nggak punya teman, banyak sekali orang bertebaran di sana yang menunggu dia. Ya, jadi bagus. Kalau dia nggak punya teman, dia nggak akan diribetin dengan teman-temannya ataupun tetangga-tetangganya. Dia akan fokus hanya jualan di online saja. Dan banyak yang sudah membuktikan ibu rumah tangga yang notabene katanya nggak punya kenalan itu, tapi punya penghasilan dari TikTok dengan AFC. Karena tidak bisa kita pungkiri, AFC memang seviral itu, Bapak Ibu. Ya, nomor 7, takut ditipu. Takut aku Mbak Siska kalau bisnis-bisnis kayak gini ditipu. Tadi Siska udah bilang, yang pertama bisnis kita real, transaksinya real. Jadi Bapak Ibu beli produknya, Bapak Ibu bayar ke kantor, Bapak Ibu dapat bonus. Ditipunya di mana? Tanya balik. Ya, jadi kalau ada statement negatif, Bapak Ibu harus tanya balik dulu. Kenapa? Karena banyaknya dari mereka itu tidak paham. Ya, mereka hanya mendengarkan ketakutan-ketakutan dari orang-orang yang nggak ngerti. Kalau dia ngomongnya tentang trading, robot-robot, pasang saham yang nggak jelas, wajar takut ditipu. Ya, itu wajar karena transaksinya ya nggak tahu di awang-awang. Laptop bisa mati begitu saja, sistem bisa tutup begitu saja. Tapi kalau di kita, Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu terima produk. Ya, tidak ada potensi eh, kerugian ataupun penipuan di situ gitu loh ya. Nah, terus nggak punya modal, nomor 8. Nggak punya modal. Ini sebenarnya paling sering sih Bapak Ibu ditanyain, Bu. Mbak Siska, saya pengen banget loh mulai bisnis AFC, tapi saya nggak punya modal. Benar nggak sih? Banyak nggak? Siska jujur aja, kalau yang nomor 8 ini paling banyak nih. Yang selalunya tuh kayak gitu tuh. Sis, aku pengen join, tapi aku nggak punya modal. Sis, aku lihat bisnisnya bagus, enak loh kayak Siska dapat income kayak gitu, tapi aku nggak punya modal. Banyak nih Bapak Ibu. Kalau Siska jujur aja nomor 8 nih paling banyak. Kalau Bapak Ibu gimana? Banyak ya? Banyak ya? Betul Kak, banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang bilang bisnis nggak punya modal, memang biasanya Siska agak sadis sih jawabnya ya, tapi bolehlah dipakai. Ya, biasanya Siska akan pakai dua jawaban. Yang pertama agak versi-versi lembut gitu, yang kedua agak versi sadis. Ya, mau denger yang mana dulu? Yang sadis dulu atau yang lembut dulu? Coba, Siska mau lihat di chat Bapak Ibu mau yang versi si Cece ini ya langsung versi sadis ya dia, karena yang lembut dia udah khatam ya. Mau versi apa dulu? Mau versi sadis dulu jawabannya atau mau versi lembut? Waduh, waduh, banyak mau versi sadis, kejam. Kayaknya udah sudah ini ya Bapak Ibu sudah membara di dalam dada ini ya untuk menjawab orang-orang ini ya. Versi lembut. Versi lembut dulu lah ya. Kalau versi lembut tuh selalunya kalau ada yang tanya, sis nggak punya modal. Sis akan tanya dulu, Kak, kakak beneran mau jalanin bisnis ini? Iya beneran, kakak serius mau jalan bisnis ini. Biasanya saya tanya dulu, apa motivasi dia mau join AFC? Biasanya saya tanya dulu tuh, motivasinya apa? Ya sis, kakak udah hidup susah, udah ini. Biasanya kalau kayak gitu-gitu agak kurang power, tapi kalau dia bilang, kakak banyak hutang sis, kakak harus lunasin hutang kakak. Kakak harus dapat penghasilan. Wah itu udah membara sekali tuh Bapak Ibu. Biasa kalau udah kayak gitu tuh Siska juga udah membara banget ngasih taunya. Simple kak. Kakak belum bisa join. Oke, tunjukin kenalan kakak. Ayo kita prospek bareng. Kalau dia ternyata beli sebox, itu kita save untuk kita simpan untuk nanti daftarin kakak. Kita jual dulu 2 box kan. Kakak bawa teman kakak. Kakak tengok ya, kakak lihat ya, bahasanya masih Melayu banget. Kakak lihat ya, gimana cara Siska prospek nanti. Begitu sudah cukup 2 box, kakak join. Habis itu kakak praktek. Kakak benar kan? Mau lunasin hutang? Kakak benar kan? Mau dapat income? Ini caranya. Ini jalannya, ini solusinya. Misalnya gitu. Ya, versi sadis. Sis, aku nggak punya modal lah. Aku pengen sukses. Aku pengen punya income. Aku lihat Siska beli rumah baru. Aku lihat Siska beli mobil baru. Aku pengen juga. Jadi Siska bilang, biasanya konversi sadisnya Siska udah lihat nih orang cuma mau aja, nggak serius,
cuma mau aja. Jadi Siska akan bilang sama dia, kalau nggak punya modal jangan join. Cari dulu modalnya, nanti baru cari aku lagi. Ya, itu versinya Siska. Kalau Siska udah lihat dia terlalu bertele-tele, dia nggak serius, karena kita nggak boleh menghabiskan waktu kita, Bapak Ibu, untuk orang yang nggak kualitas. Kita terlalu mahal untuk menghabiskan waktu untuk orang-orang yang nggak berkualitas. Ya, kalau Siska habiskan waktu Siska sama orang-orang yang nggak berkualitas dalam 2-3 tahun ke belakang, Siska nggak akan pernah achieve income segini. Siska nggak akan pernah achieve tuh rumah baru, nggak akan bisa tuh upgrade kendaraan, nggak akan bisa tuh kasih produk untuk adik yang udah cuci darah tiap bulan. Ya, karena produk ini juga nggak murah ya, mau di support terus dari kantong pribadi nggak gampang, benar nggak? Jadi jangan habiskan waktu untuk yang nggak kualitas. Jadi versi sadisnya biasanya gitu. Cari dulu 3.600.000-nya, nanti baru cari Siska. Oh, aku kalau udah punya 3.600.000, aku nggak cari Siska. Nggak apa-apa. Minimal kamu dapat informasi ini dari Siska, pahalanya masih ngalir. Siska akan bilang gitu. Karena kadang ada Siska jawab gitu, dia ngancam balik. Oh, kalau aku udah ada duitnya, aku cari orang lain yang bisa support aku. Good. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sukses. Itu aja. Nah, itu versi sadis, ya. Sadis nggak itu? Sadis lah itu ya. Menurut Siska udah sadis itu, Bapak Ibu. Nah, nomor 9 sudah banyak yang tahu AFC. Nanti tawarin siapa lagi? Gila sih kalau ada yang ngomong gini. Ya, Bapak Ibu, Siska tuh udah 4 tahun ya di sini. Nggak habis loh, orang Batam aja nggak habis gitu ya. Ya, apalagi Indonesia seluas ini gitu ya, Bapak Ibu. Nggak habis. Jadi kalau dia bilang udah banyak yang tahu, yang harus kita jawab adalah bagus. Minimal mempermudah kerja kamu untuk memperkenalkan produk ini. Karena dia sudah terlanjur viral. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu coba lihat poin positif dari penolakan itu apa. Ya Mbak, iya Mbak Siska, aduh aku bingung loh, temanku si A udah tahu, si B udah tahu, si C udah tahu. Masalahnya mereka udah join belum Bu? Tanya dulu. Nanti udah tahu, aku udah tahu loh itu, udah lama aku tahu. Udah join belum? Jangan terjebak. Karena banyak nih teman-teman begitu udah temennya bilang, aku udah tahu tuh dari 2 tahun yang lalu tuh si Subarasi, aku udah tahu tuh si Utsu Ungu, si Salmon DNA udah tahu, gitu kan? Bapak Ibu udah yang, oh oke lah kalau udah tahu. Biasanya gitu tuh. Nah, tapi ini Bapak Ibu jangan kayak gitu. Bapak Ibu rubah nih ya. Setelah training ini, Bapak Ibu harus rubah. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, Bapak Ibu tanya balik. Emang udah join? Emang udah konsumsi? Sama halnya kalau dia bilang, iya tuh mahal tuh. Itu ada yang minum nggak berefek. Emang kamu udah minum? Nggak berefeknya gimana? Minumnya berapa? Jadi Bapak Ibu untuk dapat data seakurat mungkin tanya. Kalau prinsipnya Bapak Ibu, nanti setelah pertanyaan ke-10 saya akan kasih tahu prinsipnya. Suka nggak sabar ya? Oke. Yang ke-10, ya tadi clear ya. Yang ke-9 clear ya. Yang ke-10, jualan produk susah. Jual produk susah, kerja susah, bisnis susah, jual baju susah. Semua susah kawan. Gak ada yang mudah. Tetapi dari yang susah-susah ini, mana yang bisa kasih kamu bonus yang besar, yang bisa kasih profit ke kamu yang lebih gede, yang bisa kasih kamu untuk melunasi mungkin hutang-hutang kamu, saya rasa sekarang jawaban paling tepat adalah AFC. Satu paket 550.000, gitu loh. Jadi kalau dia bilang semua susah, betul, semua susah. Tapi permasalahannya, mana yang bisa bawa untuk mempercepat proses kesuksesannya kita. Kesuksesannya tahap awal mungkin duit ukurannya Bapak Ibu. Tapi yang selanjutnya saat Bapak Ibu punya income, Bapak Ibu bisa memerdekakan orang lain. Bapak Ibu bisa bantu orang lain dengan uang yang banyak. Bapak Ibu kalau mau sumbangan untuk pembangunan masjid atau gereja misalnya, nggak perlu minta bantu orang, pakai duit pribadi. Jadi kasih pandangan dulu. Karena kadang kalau dibilang susah, semua juga susah Bapak Ibu. Kerja juga susah. Tanya sama orang yang kerja. Susah juga mau datang pagi-pagi, mau pulangnya malam-malam. Apalagi kehidupan di Jakarta. Halo gitu ya. Kalau di Jakarta tuh pergi matahari belum terbit, pulang matahari udah tenggelam. Ya, jadi bayangin masih mending mungkin yang di daerah. Nggak kerasa yang sampai sebegitunya. Ya itu kayak gitu susah orang mempertahankan untuk bisa hidup. Jadi Bapak Ibu harus kasih pandangan seluas itu. Gitu.
sampai 10 poin terpenting Siska udah sampaikan dengan sat-set ya. Nah, ada yang mau ditanya dulu dong? Ada yang mau tanya dulu dong. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Banyak sih yang mau ditanya ya. Waduh, pesannya banyak. Ada nggak yang mau banyak? Banyak yang mau ditanya ya. Banyak yang mau ditanya. Ya, nah, jadi kita akan buka sih pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak. Kita nggak boleh lama-lama, kata Pak Angga. Pak Angga, kita berapa lama sih? Kita kita tinggal 10 menit lagi, cuman Bapak Ibu. Enggak. Buat Bu Siska mah aman, Mbak. Pak, Iya, iya. saya tuh Biasanya kita jujur aja 90 kalau menit. ketemu Jadi laptop ini 90 menit terus-terusan, Pak. Saya start dari memang jam agak 7 ya. keringat dingin gitu. Ya, nah jadi ini juga Siska sedang melawan diri sebenarnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita, tadi Bapak Ibu kalau perhatiin ya, di statement video Siska, bahwa Siska bukan yang paling pintar, bukan hebat juga Bapak Ibu. Cuman Siska lagi tidak mau cepat menyerah aja. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin ya yang ada di sini, bagus gitu loh sebenarnya untuk tidak cepat menyerah. Karena pintar nggak jadi kualifikasi sih di sini Bapak Ibu. Pintar, jago ngomong, nggak jadi kualifikasi. Cuman mungkin jadi nilai plus aja lah dibanding yang lain yang nggak bisa. Tapi semua itu bisa dipelajari. Gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, Kak kasih lihat untuk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa offline, Bapak Ibu bisa online, monggo silahkan. Bapak Ibu senangnya yang mana? Ya, online Bapak Ibu harus bangun. Kenapa? Karena jujur aja Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu bangun online, Bapak Ibu sedang menabung untuk jangka panjang. Ya, dan ini awalnya Siska adalah orang nomor satu yang membantah itu. Sampai capek semua orang tuh bilang, Siska yuk dicoba online. Siska Facebook kamu untuk apa? Bapak Ibu, Instagram Siska tunjukin tuh nggak sedikit loh. Siska nggak tunjukin ke sedikit orang. Siska tunjukin hampir banyak orang. Siska sampai bilang, Kak, coba lihat Kak. Instagram Siska isinya makanan semua, mukbang semua. Beneran Bapak Ibu, beneran. Saking Siska cuma membutuhkan sosial media itu hanya untuk melihat mukbang, makanan. Tapi akhirnya Siska terima challenge. Challenge ya Bapak Ibu di awal periode ya memulai TikTok. Siska mulai itu dibimbing oleh GM kita, Pak Nicholas Ramtisela, Pak Niko, ya, dibimbing dari hal yang paling Siska nggak suka, dari yang harus belajar ngedit, harus ketemu kamera, ya, Siska belajar Bapak Ibu. Jadi 1 bulan pertama kita diajarin tuh untuk membiasakan diri. Bapak Ibu tahu video pertama Siska, ini video pertama Siska ya, bikin video perkenalan 1 menit Bapak Ibu, 1 menit video perkenalan, itu Siska masuk kamar, ya masuk kamar, bikin video di kamar biar tenang, suasananya asik gitu ya, mendukung mood gitu. Jam 8:30 pagi gitu deh. Pokoknya anak-anak udah kelar semua. 8:30 Siska langsung masuk kamar. Siska bilang sama suami, jangan ganggu karena Bunda lagi ada tugas dari Pak Niko untuk bikin video perkenalan. Wah, keren banget ya. Bapak Ibu tahu, begitu Siska buka pintu dan Siska keluar dengan happy, Siska bilang gini, ya video pertama Bunda udah jadi loh. Keren banget. Ini katanya si teman-teman nih, videonya bagus gitu. Videonya bagus banget. Terus Siska lihat wajah suami Siska, udah ngantuk, terus dia bilang gini, ayolah Bunda kita pulang yuk. Kebetulan Siska ngerjainnya di rumah yang Siska tempat kerja ya. Jadi ayolah pulang, maksudnya balik ke rumah tinggal gitu. Ayolah pulang Bunda, ini udah malam. Coba Bapak Ibu tahu nggak itu jam berapa? Siska masuk 8:30 pagi. Tahu nggak Siska keluar dari kamar itu jam berapa Bapak Ibu? Untuk ngerjain satu video, durasi 1 menit. Ada yang tahu nggak? Biasanya nih kalau yang nyaksiin, kalau beberapa orang ada yang pernah deh Siska ceritain. Ada yang tahu nggak berapa berapa lama Bapak Ibu? Coba lihat di kolom chat. Pernah nggak Siska ceritain ya? 10 jam, astagfirullahaladzim. Kok betul? Kok betul? Ini dapat contekan dari mana? Bayangin ya Bapak Ibu, Siska ngedit 1,5 menit itu dari bikin video sambil ngedit sampai dengan buka Siska cerah keluar itu udah jam setengah 11 malam Bapak Ibu. Setengah 11 malam, Siska langsung kayak, ya Allah lama kali ngerjain offline ini kalau online ini kalau misalnya Bunda tadi setengah 9 malam, setengah 9 pagi keluar ngopi, Bunda udah ketemu 4 orang ini ya ngobrol gitu loh.
loh Siska sampai bilang gitu. Ya, tapi itu jadi challenge baru gitu loh. Jadi challenge baru di dalam diri kita sendiri, kayak jadi tantangan baru. Ya, sampai akhirnya yang oh, ada kucing di sebelah Siska. Ya, saya takut, Bu. Ya, jadi iya. Siska lagi di luar Bapak Ibu ya. Di samping Siska ada kucing ya. Jadi saya takut. Sebenarnya Siska lagi takut sekali nih sama kucing. Nggak apa-apa ya. Cerita pula ya. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi Siska mulai bikin TikTok pertama kali itu 17 Desember 2024. Jadi sekarang tuh udah masuk 50 hari ya. 50 hari, 49 hari, 50 hari. Siska ngerjain TikTok. Bapak Ibu bisa lihat nggak followernya? Bapak Ibu bisa lihat nggak like-nya? Jadi ini udah jadi kayak tanggung jawab yang mana sekarang dari yang Siska nggak suka dikerjakan. Siska cuma bilang gini. Jadi kebetulan tuh Bapak Ibu kan Siska tuh ada contohnya tuh ada Ciriana ya, Demyo, ada Kak Nesta, double shogunnya AFC, terus ada Mas Ginung, ada Bu Baik Tina dan Siska. Waktu itu kita dibina ya sama Pak Niko. Siska cuma bilang gini dalam diri Siska, online ini bukan pekerjaan Siska sekali, bukan jiwa Siska banget. Siska nggak ngerti ngerjain ini, benar-benar nggak ngerti, benar-benar kosong, nol. Tapi saya harus punya satu hal yang berbeda yang mungkin bisa mendukung Siska. Siska cuma punya namanya tidak cepat menyerah. Kalau Ciriana udah keren memang TikToknya. Kak Nesta memang online-nya udah jago. Masalahnya, apa yang bisa saya andalkan dari diri sendiri adalah tidak cepat menyerah. Lakukan yang Siska bikin gimananya harus bagus gitu loh. Harus sempurna, harus diulang, di tag berkali-kali. Sampai akhirnya menghasilkan TikTok yang organik, ya Bapak Ibu. Dan ini jujur dalam histori karir, histori karir. Perjalanan bisnis Siska di AFC, ini rekor. Siska paling cepat bisa tembus tiket pertama trip Siska ya ke Turki ya. Jadi Bapak Ibu, ini hari ini Siska tembus nih ke Turki ya. Dapat satu tiket. Kasih selamat dulu, kasih selamat, kasih selamat. Kasih selamat dong. Wah ya ya oke. Ya. Jadi ini kalau dalam histori perjalanan bisnis Siska ini tercepat Bapak Ibu. Terbantu dari TikTok tadi. Ya, closingannya terbantu. Dari yang Siska habis suara, yang nggak bisa ngomong, yang kaku, yang beku, ya. Tapi memaksakan diri akhirnya bisa. Jadi Siska mau kasih tahu untuk Bapak Ibu nih, ada hampir 400 orang ya, Bapak Ibu di sini. Siska mau kasih tahu bahwa sebenarnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu cukup pastikan diri Bapak Ibu mau capai apa dan lakukan itu dengan tidak cepat menyerah. Gitu loh. Jadi temukan why-nya Bapak Ibu. Secepatnya. Bapak Ibu mau bikin ini untuk apa? Mau dapat duit? Nggak apa-apa. Mau dapat jalan-jalan gratis? Nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa lihat, ini kita baru tampilin 4. Kita jujur aja udah ke Dubai, ke Turki ya. Terus udah dapat emas juga dari AFC. Terus kemarin cruise yang pertama juga berangkat. Ya Dika ya, suami itu udah ke Jepang. Waktu itu lagi hamil nggak ikut. Sekarang dia ke Eropa. Nanti akhir tahun Siska juga trip ke Eropa ya. Siska juga dapat yang UK. Terus Bapak Ibu nanti bulan April kita berangkat lagi ya, jalan-jalan ya. Kemarin kita ke Taiwan bareng anak. Waduh. Jadi Bapak Ibu harus temukan dulu why-nya. Jadi nanti penolakan itu udah nggak kerasa. Kalau penolakan itu udah kayak lewat aja. Kayak iya, Bapak Ibu pasti nanti akan timbul kepercayaan diri. Saya lagi mengerjakan untuk diri saya. Dan kali ini saya lagi mau ajak kamu untuk ikut sukses juga bareng. Kalau kamu nggak mau, kamu yang rugi. Nah, nanti akan muncul tuh kalau Bapak Ibu sudah temukan why-nya, Bapak Ibu akan jadi kayak gitu. Akan ngerasa bahwa orang yang nolak Bapak Ibu, mereka yang rugi. Gitu, ya. Oke, tinggal 10 menit. Enggak ya, enggak ya. Oke, kita mulai masuk pertanyaan deh. Saya itu kalau dibiarkan, saya tuh takut ketemu kamera, tapi kalau sudah ketemu, udah jadi nggak tahu waktu ya. Kita mulai pertanyaan. Masya Allah, pertanyaan banyak banget. Siska mulai dari mana ini, guys? Sebentar, 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 guys. Sebentar. Kita mulai pertanyaannya ya. Aduh, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Ada yang nggak ngerti boleh tanya ya. Janganlah nggak ngerti, ngertilah. Oke, Bapak Ibu, Siska mulai dari yang bawah lah ya. Ibu Wiwi Depok.
mulai di AFC kapan Bu Siska? Saya itu gabung Februari 2021 Bu. Ya, itu gabung pertama kali. Terus jalaninnya itu bulan Mei. Siska baru mulai jalanin. Kenapa? Karena waktu itu Siska nggak yakin bahwa ini bisa menghasilkan uang. Sampai akhirnya tiba-tiba rombongan Bapak Dika, ya ada Bu Ii. Waktu itu CSSU juga baru-baru gabung deh kayaknya. Waktu itu baru-baru mau mulai aktif. Tapi yang waktu yang udah aktif tuh ada Bu Ii, Bu Febrita Sari, terus ada Bu Surti, terus ada beberapa orang lah gitu ya. Mereka tuh masuk ke datang ke warungnya Siska terus cerita mereka habis dapat bonus belasan juta. Ya, waktu itu enggak, satu hari ada yang dapat 4 juta apa 6 juta. Waduh, Siska bilang. Ya kan? Itu benar-benar membuat Siska galau. Kok bisa sih mereka dapat 4 jutaan waktu itu deh, kalau nggak salah apa 6 juta yang paling tinggi ya. Aduh, kok bisa ya gitu. Akhirnya mulai dia buka mata, buka telinga, dengerin, kosongin gelas tuh maksudnya nggak mau sok-sok pinter, belajar dari yang udah sukses, coba ya. Jadi jangan dapat ilmu terus didiemin. Ya, ini aku terpana-pana sekali lihat Bu Siska ngasih training. Habis itu besok nggak dikerjain, ya nggak dapat apa-apa, gitu ya. Nah, jadi harus harus dikerjain. Nah, dari situlah baru mulai dapat income. Oke. eh Bapak Muhammad Hatobi banyak banget sudah dijawabin tuh Pak. Ntar sambil dibaca ya Pak. Aku ke atas ya. Siap. Nyusul siap. Insya Allah semuanya yang hadir hari ini tuh nyusul ya dapat tiket Turki ya. Amin. Chip Turki, oke. Kapan ada pelatihan bikin konten TikTok khusus saya pengen banget nih seperti Ibu tuh. Nah, Pak Angga, tolong disampaikan kepada Bapak GM kita. Ya, saya nggak ada hak untuk menjawab ini ya. Nanti Pak Angga yang akan record guys, ya. Dapat congrats, nular closing, udah dapat 2 tiket, keren banget Ibu Lulu, ya. Oke, semoga menyusul semuanya. Amin, amin. Pokoknya yang menyusul-menyusulnya aku aminin semuanya deh pokoknya ya. Kita mau Turki itu keren banget sih Bapak Ibu. Siska jujur aja ya, berangkat yang pertama kali itu kayak nggak puas. Sampai Siska sama Cia Cecil waktu itu bilang, Cis, ntar kita kalau punya duit kita berangkat ke Turki sendiri deh. Nggak usah ini ya, nunggu-nunggu dari AFC. Nggak tahu deh kapan akan ada ke Turki lagi. Tiba-tiba dibuka Bapak Ibu tripnya lagi. Aduh, happy banget. Happy banget. Bagaimana bisa banyak follower sama kayak Kak Siska? Bikin konten, Kak Piti AFC Ambon. Harus bikin konten, terus habis itu kontennya harus serius ya bikinnya. Karena kadang teman-teman suka nggak serius sih, bukan maksudnya ngejudge ya. Ternyata benar kata Pak Niko, konten yang serius itu efeknya panjang. Jujur aja, waktu awal-awal bikin konten, itu Siska udah closing dari konten, belum live. Jadi Siska suka bilang tuh gini loh, kenapa harus dibikin ya? Karena konten itu dia passive income. Kalau live itu active income, menurut Siska ya. Kenapa? Karena kalau nggak live, belum tentu ada closing. Tapi kalau kontennya bagus, misalnya ini lagi liburan nggak live, tapi kontennya jalan nih, kemungkinan ada kemungkinan bisa closing, gitu loh. Ya, jadi harus bikin konten. Nah, dari teman-teman dari konten itulah nanti akan dapat banyak followernya. Nah, bikinnya harus serius. Kenapa? Karena kalau nggak serius, nanti yang nonton kita juga tahu kok kalau kita nggak serius bikinnya, dia juga males mau tap, mau share, seperti itu. Ya, jam set, 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 set. Halo produk, matur suwun infonya halo produk. Sertifikat halal sistem belum halal kita halal produk ya Bu Irna ya. Nah, terus habis perubahan tapi orang sembuh gimana solusi member kayak gini Mbak Siska? Saya sudah habis 15 juta tapi nggak ada perubahan. Tapi orang lain sembuh. Gimana solusinya? Berarti tingkat problem yang ada di dalam tubuhnya Ibu atau mungkin membernya Ibu itu belum selesai proses perbaikannya Bu. Gitu loh. Karena kadang ada orang yang dia baru minum tuh udah langsung bereaksi. Jadi Siska tuh paling cepet tuh ngelihat kalau misalnya dia konsumsi 2 hari, hari kedua Bapak Ibu boleh follow up mereka, tanyain udah ada masalah, udah ada reaksi belum, minimal tuh kayak BAB-nya jadi lancar banget atau mungkin misalnya tidurnya jadi nyenyak banget gitu. Biasanya Siska suka tanyain. Kalau belum sampai ke tahap itu, memang harus di booster lagi tuh si utsunya gitu loh. Kenapa? Karena mungkin
recovery-nya nggak sama apa recovery-nya nggak sama kayak yang lain karena penyakitnya juga mungkin nggak sama, setiap tubuh kan beda-beda. Ada yang dia sama-sama diabetes, tapi diabetes yang ini dia ada tambahan plus-plusnya. Mungkin ada kolesterol, ada ini, ada ini. Yang ini mungkin cuma si diabetesnya aja gitu loh. Jadi yang ini kok cepet banget reaksinya, terus yang ini kok agak lama gitu. Jadi benar-benar harus nggak bisa dibandingkan satu dengan yang lain tuh sama gitu loh Bu, perubahannya gitu. Jadi Bu Suryati lebih baik sekarang ini coba lihat diagnosanya itu gimana, ya penyakitnya tuh gimana, apa aja sakitnya. Karena kadang kalau kita bilang nggak ada perubahan, sebenarnya mungkin belum cek lab lagi. Paling benar adalah kalau sakitnya udah parah, ya kalau kayak adik Siska ya, kita udah cek tuh EGFR-nya berapa. Nah, begitu dia minum berapa bulan, EGFR-nya naik berapa. Minimal HB. Sebelumnya HB-nya 7 ya. Terus minum ini 10 hari, HB-nya naik 10,2. Sekarang maintain tuh 10,2, 10,8. Jadi data gitu loh. Mungkin kayaknya biasa-biasa gitu-gitu aja, tapi HB-nya naik. Jadi ada lab-nya dulu. Itu sebenarnya lebih lebih apa kalau ada faktanya lebih baik ya, Bu. Jadi kita ibarat kata tuh ngejudge-nya ataupun kita memberikan penilaian terhadap progres kita konsumsi ini juga by fakta gitu sih Bu. Mau bikin konten di TikTok tapi temennya belum banyak gimana cara? Siska juga awalnya mulai dari nol sih Bu. Bahkan ada teman-teman yang 300 follower udah bisa langsung live ya. Siska nggak bisa karena akun Siska waktu itu benar-benar baru. Jadi 1.000 baru bisa live gitu. Jadi bikin konten dulu aja kalau belum bisa live. Nah, terus temennya nggak banyak karena memang di TikTok itu 10.500 itu Siska juga nggak kenal mereka sih Bu. Ya, jadi memang bukan teman Siska juga, tapi TikTok memang mewadahi itu gitu loh. Kak, TikTok, FB, IG kakak namanya apa? Terima kasih Siska Savitri Kak namanya. Mau bikin Siska langsing takut banyak yang komplain ya. Jadi TikToknya Siska, kalau TikTok Siska Duta Gagal Ginjal, kalau FB-nya Siska Savitri, kalau Instagramnya juga Siska Savitri ya. Kak, konten yang bagus caranya gimana di TikTok? Kakak follow dulu akunnya Siska. Nanti kakak lihat contohnya. Karena kadang kalau Siska tunjukin, nanti mungkin ada modulnya kali ya. Nanti bisa dari Pak Angga, nanti akan sampaikan ke GM kita. Mungkin akan ada materi itu ya. Tapi temannya belum banyak. Oke, tadi Siska udah jawab ya. Konten TikToknya apakah Duta Gagal Ginjal Kakak Darmanta 3 ya. Boleh follow Siska, boleh lihat di situ ya. Kontennya Siska itu murni edukasi tentang gagal ginjal. Pengen lihat konten pertama Bu Siska yang create-nya sampai 10 sampai jam 11 itu suruh pasti. Boleh, boleh. Nanti saya di IG Bun. Di IG Bun Tri Lestari, lihat di IG. Itu Siska bikinnya di IG. Ada Siska posting di Reel. Ya, lihat di IG-nya Siska. Bapak Ibu boleh banget untuk follow ya. Kalau IG Siska memang lebih banyak kepada untuk kegiatan pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kak, konten yang serius seperti apa? Konten yang serius yang nggak main-main. Ya, Kakak Samsung. Konten yang serius, konten yang nggak main-main. Maksudnya ya isinya ya edukasi, itu serius ya. Kalau nggak boleh main-main. Bahkan kayak Siska tuh suka, kalau kayak bikin konten tuh kayak udah hilang hilang ide, ya pasti disuruh baca. Sama Pak Niko tuh disuruh baca, disuruh lihat referensi, lihat konten-konten yang bagus. Mau live pun dulu Siska sebelum live, Siska selalu lihat dulu yang live-nya. Jadi Siska lihat tuh Evi, Siska liatin Kak Intan, Kak Esa. Jadi yang top, yang live-live-nya bagus semuanya Siska lihatin gitu loh. Jadi Siska nyontoh, di bisnis ini nyontoh nggak apa-apa, nyontek plek-plek juga nggak apa-apa. Ada yang bilang, aduh Mbak Siska, aku pengen nyontohin kontennya Mbak Siska plek-plek gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, bikin aja nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Ya, bisnis ini paling enak tuh kayak gitu. Bisa nyontek 100%. Bagaimana handling objection Kak Siska kepada calon member yang setelah dipresentasikan, jawabnya saya pikir-pikir dulu dan saya isi dulu ke istri dan suami di rumah. Oke, Kak Teo, bagus banget pertanyaannya. Ya, kayaknya ini cocok sama materi training Siska. Ya, Kak. Jadi Siska selalunya tidak akan memberikan kesempatan untuk orang melakukan jawaban ini. Jadi setiap kali Siska sudah presentasi, Siska akan bilang gini, biasanya ya Bu, ya ini sebenarnya saya tuh kalau jelasin, saya lebih nyaman kalau ada Bapak atau Ibu gitu. Saya harus ada pasangannya, tapi nggak apa-apa lah, ini karena Ibu udah dengar.
Karena biasanya Bu, kalau misalnya suami ibu atau mungkin istri bapak nanti bapak yang jelasin, pasti nggak sampai. Saya tahu nih, bapak udah mau beli, bapak udah yakin mau konsumsi produk ini, tapi mungkin bapak mau tanya dulu, bapak jelasin nih ke pasangan bapak. Ternyata pasangan bapak tuh nggak ngerti yang bapak jelasin. Jadi akhirnya mungkin jadinya nggak jadi gitu loh. Saya sih nggak apa-apa, nggak jadinya nggak apa-apa. Tapi saya lebih nyaman kalau memang mau dijelasin ke pasangan bapak ibu, bawa saya, biar saya yang jelasin lagi, nggak apa-apa. Jadi Siska selalu udah kasih itu di penjelasan Siska, Kak Teo. Terus biasanya tuh kalau bisnis Siska akan bilang gini, apalagi kalau laki-laki ya, Siska akan bilang gitu, Bang. Biasanya ya Bang, kita tuh namanya laki-laki itu pengambil keputusan ya Bang. Siska kalau Dika dia mau bikin bisnis yang memang bisnis itu untuk menghasilkan uang untuk keluarga, kalau Siska sebagai istri akan kasih aja. Karena menurut Siska, dia mau berbuat baik untuk keluarga, ngapain Siska harus halang-halangi, pikir-pikir dulu yang Siska notabene juga nggak ngerti bisnis ini benar bisa menghasilkan atau nggak menghasilkan kalau nggak dicoba. Jadi kalau Siska jadi istri abang, Siska akan rela untuk membiarkan abang join bisnis ini. Karena bisnis ini untuk keluarga, real. Abang beli produk, produk abang bawa ke rumah makan. Konsumsi, abang sehat, istri abang cantik, abang jalanin bisnisnya, abang dapat income. Untuk apa? Untuk keluarga. Yang penting niat abang jangan belok-belok. Itu kayak gitu. Jadi Pak Teo, Siska selalu akan jawab di depan dulu sebelum pertanyaan itu muncul. Gitu ya. Nah, biasanya gitu caranya. Up, 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 up. Afirmasi positif, menghindari kata-kata negatif dan kata semoga. Jadi seolah sudah terjadi. Ya, betul sekali. Tidak punya waktu. Ya, oke. Nanti saya akan kasih ringkasannya. Kak, gimana kalau Capros juga jalan yang lain bilang bisnisnya yang lebih bagus. Udah nikmati aja bonus. Udah nikmati juga bonus dan lain-lain. Gimana cara ngajak joinnya? Peer to peer aja, Kak. Bandingin marketing plan aja. Yang mana bisa menghasilkan uang, ya. Kamu jualan berapa? Ini jualan berapa? Bonusnya berapa? Karena kenapa aku berani? Karena aku rasa saat ini dari semua yang pernah juga prospek aku ini yang kasih bonus paling gede. Sekarang aku mau tahu dulu tujuannya. Ya, bisnis ini kamu sekarang lagi jalan bisnis ini. Kamu merasa cukup nggak di sana? Kalau kamu ngerasa cukup di sana, aku udah nggak bisa tarik kamu. Tapi kalau kamu ngerasa eh, butuh lebih, ini bisa jadi jalan kamu, gitu loh. Jadi biasanya kita sudah compare-comparean marketing plan, walaupun itu tidak bisa menggaransi dia akan oke, ya. Nah, kalau misalnya dia nggak mau, apa yang harus kita lakukan? Pastikan kakak membuktikan kakak sukses di AFC. Udah nggak ada jalan lain. Ya, Bapak Ibu ada tahapan. Yang pertama Bapak Ibu kenalin dulu ke si prospeknya. Yang kedua Bapak Ibu mungkin follow up. Yang ketiga Bapak Ibu harus masuk fase apa? Pembuktian. Karena mereka sedang menunggu Bapak Ibu untuk jatuh, sedang menunggu untuk Bapak Ibu menyerah, sedang menunggu untuk Bapak Ibu berhenti dari bisnis ini. Jadi kalau Bapak Ibu seyakin itu memprospek mereka, dan Bapak Ibu harus seyakin itu juga memastikan Bapak Ibu harus ada terus di AFC. Mau jatuh, mau ditolak, mau belum sukses, yang penting Bapak Ibu konsisten lakukan terus, masanya pasti akan sampai ke Bapak Ibu. Itu. Karena Siska boleh pastikan Bapak Ibu prospek 100, join 10, 90 lagi nunggu Bapak Ibu berhenti. 90 orang itu lagi nunggu Bapak Ibu berhenti dan akan tepuk tangan bilang, tuh kan aku bilang apa, gak bagus kan AFC, tuh kan aku bilang apa, gak bisa deh kita sukses di sini. Mereka lagi nunggu itu. Nah, kalau Siska akan pastikan gak akan ada yang ngomong itu sama Siska. Udah jam berapa? Kak, kalau kita menawarkan lewat WA, awalnya prospek kepo, namun setelah memberi penjelasan tentang produk, kita dicuekin. Apa yang harus dilakukan? Cuekin balik dulu, Kak. Ya, Kak Email, cuekin balik dulu. Nanti 1 hari 2 hari bolehlah saya hello, nggak usah nanyain. Saya hello aja, tanya apa kabar. Kalau dia nggak balas lagi, udah simpan dulu untuk nanti waktu Kak Email sudah naik peringkat, Kak Email WA dia lagi bilang, misalnya namanya siapa ya, misalnya namanya Siska gitu, misalnya Siska. Sis, Alhamdulillah Siska, makasih ya hari ini atas doa kamu juga, pastinya aku udah capai ke peringkat Toreda ya. Nanti bulan November aku terima annual rank, bonus tahunan lagi tambahan di luar bonus harian 5 juta rupiah. Ini semua terjadi nggak tertutup, pasti juga adalah dari doa teman-teman. Aku ingat banget waktu aku kasih tahu ini ke kamu doakan aku sukses. Thank you ya, aku cuma mau infoin itu karena rasa bahagiaku.
Kak Email simpan itu. Nanti kakak bisa WA dia dengan cara kayak gitu. Dan Siska ngelakuin itu, guys. Kak Siska, apakah dalam meminat tim kakak ada yang cepat menyerah padahal sudah punya income yang lumayan di awal? Oh, bukan cepat menyerah, pemalas. Ada yang malas, Bapak Ibu. Udah dapat income gede, males ngerjainnya lagi. Ada nggak? Ada. Biasanya yang kayak gitu diapain, Mbak Siska? Tinggalin aja dulu, nggak apa-apa. Tinggalin aja dulu. Sekarang yang terpenting bukan tim. Yang terpenting Bapak Ibu dulu. Bertahan nggak di sini? Bapak Ibu kuat nggak di sini? Karena nggak akan punya tim yang kuat kalau Bapak Ibu lemah. Jadi Bapak Ibu harus kuat dulu. Ya, kalau Bapak Ibu kuat, pasti timnya kuat. Ya, Siska udah pernah ngomong sama satu orang, tim Siska. Waktu itu dia bilang gini sama Siska. Siska, em, kan kamu udah bantu saya satu jalur. Jadi Bapak Ibu saya ngerjain kiri dan kanan. Ya, kebetulan sponsor Siska dan upline Siska, suami sendiri ya, itu agak kurang-kurang gitu ya, rekrutnya agak kurang-kurang gitu. Ada rekrut tapi agak kurang. Jadi di awal Siska memang benar-benar kiri dan kanan. Jadi waktu Siska sudah support satu jalur, Siska memang ngerjainnya tusuk sate dulu. Siska nggak ngerjain 2 ID, 3 ID enggak. Siska baru ngerjain 2 ID itu setelah 3 tahun, ya. Jadi di situ dia bilang gini, Siska kan udah taruh tuh satu jalur. Satu jalurnya udah gede banget nih sis, standing pairingnya. Bantu dong di satu jalur lagi, satu orang aja gitu. Soalnya kalau nggak Siska taruh di kanan, aku tuh nggak pencairan. Aku jadi lemah gitu loh sis. Gitu jawabnya. Jadi Siska bilang, "Nggak apa bang, kalau lemah ya nggak apa-apa. Ya udah stop aja. Nggak masalah bang, Siska nggak apa-apa. Kan abang yang nggak cairin bonus kiri yang udah Siska bantu. Abang kerjain dong kanan. Ntar jadi nggak halal bisnisnya. Kalau abang duduk duduk tenang-tenang terus dapat bonus jadi nggak halal. Tapi kalau abang mau berhenti nggak apa-apa. Siska no problem. Itu yang Siska jawab sama mitra Siska. Ya, ada tuh yang ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi kenapa sih bisa jawab kayak gitu Mbak Siska? Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu kuat, selagi Bapak Ibu sponsor, sekali Bapak Ibu masih punya kekuatan memastikan Bapak Ibu bisa stay dan berdiri di bisnis ini, Bapak Ibu akan bisa jawab selantang itu sama orang yang mau berhenti ataupun ngancam Bapak Ibu mau stop di bisnisnya. Karena saat dia stop, yang rugi percaya bukan Bapak Ibu. Yang rugi itu dia Bapak Ibu. Ya, ilmunya daging, daging banget. Oke, membina Jadi, tim. Bu Siska, Oh, gini guys. nanya dikit. Kalau misalkan gitu, berarti Up. kita Ada nggak sih yang belum dijawab? Kayaknya udah ya. Kayaknya udah semua nih. Kayaknya semua nih. Kak, saya introvert mau jual AFC lo TikTok gimana Kak? Sampai follower banyak gitu Kak. Bagaimana caranya bikin konten? Tadi udah dibilang ya. Kalau introvert nih sama nih kayak suami saya introvert. Tapi dia lagi jalan-jalan ke Eropa. Mau lihat orang introvert yang lagi jalan-jalan dan terima bonus terus? Ada namanya. Swadikananda. Cari aja dia. Lagi jalan-jalan ke Eropa. Ya, dari AFC. Gratis. Ya, upline saya kuat dan sabar banget menghadapi para membernya yang gaptek-gaptek, selalu memberikan semangat, salut banget buat upline saya. Amin, keren, keren banget. Ya, karena kadang tuh ada yang nggak sabaran nih ya, Bapak Ibu, ada yang nggak sabaran. Tapi di sini sabar, dapat income, mau kalau Siska tuh gini loh, nggak akan pernah kekurangan ilmu sih kita kalau ngasih ilmu ke orang lain. Yang ada tuh kita malah upgrade. Ya, jadi jangan jangan Bapak Ibu ke member-membernya tuh pelit ilmu ya. Terus Mbak Siska kalau crossline gimana gitu ya. Kalau Siska biasa selalu balikin ke upline-nya lagi karena Siska percaya saat Bapak Ibu menghargai upline Bapak Ibu akan dihargai juga oleh mitranya Bapak Ibu. Gitu. Salam dari Aceh, siap. Nanti kalau ke Aceh mau makan kepala kambing ya, kepala kambing enak tuh kayaknya. Saya udah lihat itu postingan banyak orang. Aduh, pusing deh kalau lihat makanan enak ini. Gimana Mbak Siska rekaman nggak Bun maaf tadi telat masuknya ada kayaknya di Facebook ada deh Bun ya. Terus gimana kalau ada member kita kiri kanan sudah dibantu tapi akunnya masih Ruby disuruh upgrade ke Diamond nggak mau harus gimana tinggalin enak aja udah ngerjain kiri kanan lagian juga ngapain kerjain kiri kanan Bu ntar jadi nggak halal deh tuh bisnisnya ya kita mana boleh duduk si Ceci apa ketawa lagi jadi malu ya jangan jangan ya, janganlah kerjain kiri kanan guys ya. Kita kan bisnis juga mau bareng-bareng ya. Bukan nggak boleh sih terserah ya. Tapi kalau nanya sama si Rizka nggak mau.
Nanti Bapak Ibu orangnya duduk-duduk tenang-tenang gitu ya. Bapak Ibu yang kerjain, terus Bapak Ibu sakit hati sendiri. Kalau nggak bisa berpotensi nggak sakit hati, nggak apa-apa sih. Cuman kadang banyaknya tuh kayak gini tuh. Saya udah kerjain kiri kanan Mbak Sita gitu kan, tapi dianya nggak aktif. Aduh, nggak boleh minta ajukan default ya itu. Nggak bisa ya. Oke. Apalagi nih guys. Kak, kalau diabetes yang mana dimakan terus caranya gimana? Yang pastinya formula terbaik adalah Suba dan Utsu Kakak Darmanta ya, Suba dan Utsu. Nah, di sini ini bukan tentang seberapa banyak kakak makan, tapi seberapa lama kakak konsumsi. After itu, misalnya nih minimal yang disarankan kan 6 bulan kak terapi Suba Utsu. After itu kakak boleh minum si Suba aja ya, karena itu memang salah satu top testimoninya untuk regenerasi sel juga menurut Siska Suba tuh paling keren deh ya. Nah, jadi kakak 6 bulan maintain dulu Suba Utsunya, terus kakak habis itu boleh lanjutin dengan si Suba. Sama kayak adik Siska juga yang gagal ginjal, Suba Utsu dulu, habis itu baru maintainnya di Suba. Gitu. Mbak Siska kapan ke Aceh? Amin, amin. Umah Dek Ruby ya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Si Cece nih, si C Cecil nih udah sampai banget dia di Aceh. Cari FB siap. Aduh, FB nih ya boleh nanti itu ya kirim pesan ya di FB ya. Siska jujur aja loh, Siska tuh pertemanan FB-nya tuh friend request-nya itu lama banget nggak lihat. Terus sekali lihat seminggu lalu ya, itu rupanya udah ada hampir 2.000 belum Siska approve. Jadi terus katanya temennya cuma boleh 5.000. Siska nggak ngerti deh, ntar Siska lihat deh. Pokoknya kalau boleh yang nyari FB nanti pesan dulu ya. Jadi Siska bisa di Messenger ya namanya. Ntar Siska bisa approve di situ. Cara menyampaikan kalau bisnis AFC halal gimana Kak? Bisnis AFC halal. Kak, kan dia ada tuh Kak beberapa kriteria. Kakak boleh searching juga ya. Pertama harus ada transaksi real. Yang kedua tidak ada unsur judi. Di kita nggak ada unsur judi Kak. Terus kalau nggak kerja tuh di kita juga nggak dapat bonus. Terus kakak juga tahu kita ada satu namanya pairing expired. Pairing expired itu kita akan dapat bonus pairing itu kalau ada pekerjaan kiri dan kanan. Terus tadi ada yang nanyain, saya udah isi kiri kanan, dia masih rugi aja nggak ngerjain apa-apa. Ntar kalau pairingnya expired dia nggak akan terima bonus. Itu salah satu juga dari kualifikasinya. Kakak bisa searching tuh. Ada 12 kriteria dari MUI dan itu semua udah kita apa namanya udah kita comparein dengan marketing plan kalau saya dan suami ya pribadi ya. Makanya kita berani gas di sini. Kakak boleh banget cek Kak Mia Angga ya. Oke, Cici, gaspol, siap. Halo Kak Siska, saya belum jadi member tapi pengen jualin Pro FC. Caranya gimana Kak? Kak Ali, boleh banget. Kak Ali kontak orang yang memperkenalkan ini ke Kak Ali. Terus Kak Ali jual produknya. Kalau sudah 2 box, Kak Ali udah langsung daftar membernya. Ya langsung daftar membernya. Lalu Kak Ali, setelah Kak Ali daftar member, Kak Ali nanti jualan lagi. Bisa Kak Ali buka membership kedua untuk dapat bonus cash bonusnya ke akun utama atau Kak Ali nanti akan dibimbing sama orang yang mengajak Kak Ali. Terus kalau Kak Ali ngerasa kayaknya nih Mbak Siska saya itu belum ngerti-ngerti banget terus yang ngajakin juga mungkin waktunya terbatas. Pastikan Kak Ali hadir di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Itu sudah lengkap banget materinya dari kantor yang Kak Ali bisa belajar. Ya, jadi jangan selalu merasa bersendirian. Kak Siska ada pernah ngalamin punya customer yang sudah konsumsi 3 sampai 4 paket tapi belum ada progres, malah semakin besar tumornya. Bagaimana Kak Siska cara menanggapinya? Siska selalu bilang bahwa proses ini harus 6 bulan minimal masa terapinya. Kalau misalnya nih dia merasa semakin besar, Siska akan sarankan dia untuk medical check up Kak, untuk memastikan apakah itu hanya perasaan atau memang benar real terjadi. Yang pasti produk kita ini kan bukan produk kimia ya Kak, jatuhnya makanan. Jadi harusnya tidak ada kontraindikasi ataupun proses-proses yang berefek atau efek dari efek dari si apa namanya si produk kayak produk kimia gitu loh. Ya, jadi kalau Siska biasanya dia udah konsumsi 3-4 paket, Siska akan selalu saranin habisin sampai 6 paket terus medical check up. Gitu. Kak, punya berapa ID? Aku punya 3 ID, Kak. 3 ID, ID 1, ID 2, ID 3. ID, tapi posisinya tidak segitiga emas, tidak langsung. Bukan ID pertama, langsung ID kedua gitu, tidak. Siska posisinya ID pertama, ID kedua Siska jauh kali di ujung. Karena Siska bukan dari bisnis jaringan yang binari sebelumnya, jadi Siska nggak ngerti. Jadi begitu Siska udah dengerin training, akhirnya jadi pintar kan. Oh oke, aku harus buka ID kedua dan ketiga.
Jadi akhirnya Siska buka ID kedua, itu udah level keberapa, ID ketiga udah makin jauh lagi. Tapi ya nggak apa-apa, karena satu ID aja kalau jadi Bushido udah kenyang banget sebenarnya. Gitu ya. Saya cuma punya 3 ID, segitiga emas. Sekarang ID pertama Samurai, ID kedua Samurai. Setelah 3 tahun baru jalanin, ID ketiga belum. Ya, mungkin tahun keempat nanti, atau mungkin tahun ini. Nggak tahu lah Allah kasih yang mana ya. Pokoknya sekarang Siska masih fokus tusuk sate, karena Siska memang jalaninnya kiri kanan. Jadi masih rajin sponsor untuk tusuk sate dulu. Ya, calon member mau join tapi super sibuk. Bagaimana agar calon member mau join tapi super sibuk? Transfer aja. Penting join dulu. Ya, Kakak Ervina. Ya, dia super sibuk banget. Sekarang mobile banking kan gampang ya. Tinggal suruh dia transfer dulu, join dulu. Masalah nanti dia mau menyempatkan waktu untuk training atau yang lain-lain. Kalau dia nggak sempat pun, dia bisa lihat live-nya atau sempat lihat dari Facebook, itu kan ada rekaman ulang. Ya, sangat mudah sekali. Luar biasa Ilman Disa sama Kak Siska. Amin. Terima kasih Kak Matthew. Dedek Saputra. Bapak, fungsi dari ID itu apa ya Mbak? Yang pertama itu adalah bukti ke membership-annya Bapak. Ya, jadi ada username dari ID-nya Bapak, itu bukti ke membership-nya, apa, ke memberannya Bapak ya di AFC. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu gunanya adalah untuk Bapak mencairkan hasil dari kerjaan Bapak. Kalau Bapak nggak punya ID, Bapak nggak bisa cairin tuh bonus-bonusnya Bapak. Terus Bapak juga punya kesempatan, kalau Bapak udah punya ID, punya kesempatan bekerja di ID itu, Bapak bisa dapat trip dan bisa dapat benefit-benefit lainnya. Gitu. Makasih, terima kasih. Amin, semoga bisa tertular suksesnya. Amin. Jadi semangat, yes. Thank you. Teman-teman semangat, kita juga jadi semangat ya. Keren kasih ilmunya, makasih, sukses terus, thank you. Kak, kalau yang sakit, sulit tidur cepat, tidur jam 1 malam, maka AFC-nya bisa berfungsi. Insomnia. Coba kasih utsu deh, karena Siska tuh insomnia. Tapi Siska minum utsu pertama kali, itu Siska minumnya malam, terus awalnya Siska minum suba malam, terus nggak bisa tidur. Siska rubah jadi utsu malam. Memang bisa tidur sih, tapi Siska nggak bisa pastikan bereaksi sama, tapi sejauh ini reaksinya rata-rata kayak gitu. Coba aja Pak Hardian. Ya, Kak Siska udah berapa lama join di AFC? Ini udah masuk tahun keempat, Bun. Kak, untuk penderita gagal ginjal sudah konsumsi 6 suba, 3 utsu per hari, total udah 8 blok lab, kreatinin turun, sebulan cek lagi, kreatinin naik lagi, gimana? Kreatinin memang itu tidak bisa dipastikan dalam hitungan bulan, Kak. Pasti otomatis butuh waktu. Itu yang pertama. Karena dengan apa yang dia konsumsi hariannya, itu pasti otomatis mempengaruhi. Kalau mau kreatinin dan uriumnya berfungsi dengan baik, dalam artian progres penurunannya cukup cepat, yang pertama suruh dia diet protein. Diet protein, makan satu jenis protein per hari. Misalnya hari ini udah makan telur, jangan makan lagi ikan. Besok ikannya. Misalnya udah makan tahu, jangan lagi makan tempe. Jadi harus diet protein. Terus kalau bisa hindari daging merah, seminggu sekali aja. Kalau benar-benar bisa menghindari daging merah, itu urium dan kreatininnya cepet banget turunnya, Kak. Apalagi coba utsunya udah digas banget kan, minum 3 saset kan. Gitu. Oke, udah minum utsu, tetap nggak bisa tidur. Minum coba. Enggak. Pak Hardian, ini saya kasih tahu ya rahasianya. Bapak minum Hikari deh, Pak. Karena kata Pak Niko, dia minum Hikari, boboknya kayak bayi. Coba bayangin loh, boboknya kayak bayi. Pak Niko nggak ada kan? Ya, kayak bayi ya tidurnya. Bayangin tuh, lama gitu tidurnya berarti. Coba deh, Hikari itu enak banget, enak banget. Kak Siska, terima kasih sama-sama. Aduh, makasih banget sama-sama ilmunya juga. Terima kasih. Tuh gabung satu paket dapat bonusnya atau ini atau step. Ini nanti Pak Dede boleh tanya sama yang sponsor ya Pak, untuk marketing plan-nya. Lebih baik sih digambarin jadi biar tahu ya. Makasih, gabung satu paket. Bu Oke, Siska, terima kasih Siska. mau izin Amin, promo amin. boleh nggak, Bu? Kari tidurnya lama banget Kak. Iya bener. Ya kan Pak Niko bilang katanya kayak bayi dia tidurnya. Ya, apa perbedaan cara minum AFC melalui buah lidah diseduh dengan air segelas Ibu? Ya, kalau pakai air segelas nggak ada rasanya, Pak. Ya, kalau dari bawah lidah dia lebih cepat masuk ke peredaran darah besarnya Bapak, jadi efeknya lebih cepat. Kalau Bapak minum pakai air, dia masuk ke lambung dulu. Nah, di lambung itu butuh waktu untuk menyebar Iya, ke saya dalam mau tubuh tanya. itu butuh 3 sampai Tapi 4 kayak Bu jam. Siska Jadi nggak denger. reaksinya butuh waktu aja.
Tidak mengurangi khasiat dengan cara konsumsi, hanya prosesnya jadi lebih lama aja. Nanti bisa lebih lengkap lagi hari Sabtu, Bapak hadir di Zoom-nya dokter untuk tanya lebih valid lagi. Karena kan Siska bukan dokter ya, tapi kalau secara ilmu yang Siska tanyain ke dokter Luigi, Siska tanyain waktu itu ke beberapa leader juga, efeknya seperti itu. Dokter Yudi juga Siska tanyain pun jawabannya seperti itu. Tanya tuh Kak. Hah? Bu, kedengeran nggak? Yang mana nih? Tes, tes, tes. Bu Siska, Mas Angga, terima kasih. Yang mana Mas Angga pertanyaannya tentang untuk gagal ginjal? Bukan, Selain saya udah pisang, ngomong tuh. alpukat, apa ya Bun Siska? Belimbing nggak boleh. Kalium tinggi, pokoknya nggak boleh lah Bun. Yang paling aman cuman sebentar. Ada pertanyaan dari Pak Angga ya? Pak Angga atau Mas Angga? Sebentar. Yang aman menurut Siska sejauh ini yang aman itu buah naga, apel, timun, apel, wortel. Semangka oke, tetapi cairannya tinggi. Jadi harus hati-hati tuh kalau orang gagal ginjal. Mana ya Pak Mas Angga tanya, Angga mau tanya tuh Kak, yang mana loh? Kelewat loh. Kelewat loh, maaf ya. Kak penderita gagal ginjal. Ih, yang mana loh? Nggak ketemu sama Siska, guys. Aduh, semangat banget loh ini malam ini banyak banget. Pak Angga, Mas Angga atau siapapun lah ini ya yang Mas Angga itu boleh ya copy lagi pertanyaannya di bawah. Mohon maaf ya. Bukan Bu Siska, bukan di Oh, Bu kopi, Siska. saya ngomong. Sabar Pak Angga, fungsi dari aduh, yang mana sih pertanyaannya? Saya ngomong cuma kayak Bu Siska nggak dengar. Oh iya, sorry, aku nggak dengar. Masa sih dengan Tes, tes, lantang tes. terus-terusan nih saya Pak Angga? Kenapa Udah, ya nggak udah dengar ya? kedengeran belum? Sebentar Pak, dan nanya. Hihi. Kayaknya nggak dengar. Ya, memang nggak dengar benar. Rupanya dia terputus guys dari sini Pak Angga, maafkan aku loh. Nggak apa-apa loh. Bentar, Pak. Yes, tes, tes. Apakah pertanyaannya? Nggak nyambung loh suaranya. Lancar benar saya jawabin. Ya Pak, udah dengar? Bu, udah dengar? Udah. Oke, Yeay. yes. Nggak apa-apa, Bu. Itu artinya kan semangat ya. Iya. Banyak Nggak banget apa-apa. lagi nih chatnya, Pak. Nggak Oke, apa-apa, nggak usah, Bu. Gini aja. Jadi saya yes. punya ide yang lebih inovatif ya. Dibandingin sekarang kita gabrek sekarang, Bu Siska jawabin Hmm. semua. Mendingan nanti ada waktu Bu Siska lagi. Berarti Bu Siska ada ngutang satu kali lagi, training lagi, baru habisin lagi. Pak, padahal aku masih sanggup loh jawab, Pak. Sampai selesai, Pak. Kenapa ngutang, Pak? Ya, ya nggak apa-apa juga sih. Kalau Bosan, misalkan Pak. sekarang Ntar sanggup, orang-orang lihat aku, Pak. justru Ya pada nggak bosan, Bu. Ini gila, ini orang dari tadi nanya kan nggak berhenti ya, karena mereka ampun. kayaknya cocok juga sama Bu Siska deh. Maksudnya Jangan, jawabannya Bu Siska juga guys. cocok harus. Nanti bosan. Percayalah, kita masih punya Tuh, banyak leader-leader lain, guys. coba kita survei aja kalau gitu. Bosan nggak teman-teman? Ada. Bosan nggak teman-teman? Ada. Pun. Itu enggak nagih, enggak bosan. Nah, Masya Allah. nggak apa-apa. Nanti kita mungkin ini kan kita di awal Februari, nanti kita ini lagi di awal Maret gimana? Maret saya puasa, Pak. Saya Oh pasti iya. akan lemah. Saya nggak makan. Ya udah kalau gitu Nggak, boleh, boleh, sebelum boleh, cruise boleh. gimana? Boleh. Saya itu nggak berani, Nah, guys, menantang Pak Angka untuk tidak nanti poster Siska nggak dibuatin. masa sih? Nggak Jadi, loh. jadi gitu ya teman-teman. Soalnya kan pertanyaan ini kayak banyak banget. Ya saya Iya, tahu lah. Maksudnya Bu Siska ini pasti orang malam juga ya. Udah pernah di Ninja ini udah pasti orang malam punya teman-teman. orang malam. Mau mau sampai mau dia bilang insomnia atau apa, tapi insomnia dia ini insomnia menghasilkan uang. Iya, Jadi iya, beda. iya. Kayak kalau sama saya tuh beda kayaknya. Kayak saya insomnia ya udah kayak kita rata-rata kan maksudnya kalau cowok apalagi insomnia bukan insomnia lah, nggak tidur begadang main game, Main begadang game. ngumpul sama temen atau apa. Tapi kalau Bu Siska nih kayak insomnianya nih menghasilkan nih kayaknya kan. Iya ya. Ini, Itu ini makanya gimana nih kok belum input gitu ya? iya, ini input nih ini. Apalagi kalau udah
mau tutupan promo itu insomnia semua orang pasti. Iya, 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 betul. Ya, Jadi itu mau ya ada promo lagi, Pak? Loh, pertanyaannya tenang menjebak aja. sekali ya. Promo mah tenang aja. Tenang Ini aja. kita kan udah Spill lagi dong. berjalan dua promo ya sebenarnya kan ada King and Iya sih. Queen, habis itu Betul, ada betul, betul. ini, tenang aja nanti ada lagi. Terus Wih. saya mau ini doang tadi Bu Siska, saya mau izin ini aja promo. Jadi buat Mm-mm. teman-teman yang nggak tahu, kita nanti di ulang tahun EFC yang ke-7 ya. Jadi baru jalan 8, kita yang ke-7. Kita ada acara LOP Jakarta, bukan Grand LOP ya teman-teman, LOP Jakarta. Jadi ini LOP Jakarta, bedanya apa sih Mas Angga? Kalau Grand LOP kita nggak ada presentasi slide. Jadi kalau kalian yang kayak tadi kan kayak saya lihat banyak ya yang masih belum paham gimana lah, yang masih oh saya baru banget nih gabung nih, oh upline saya jelasinnya mungkin nggak jelas karena dia juga baru gabung, jadi ilmu dia juga masih mirip-mirip sama yang diajak gabung gitu kan atau apa. Ini nanti LOP Jakarta ini di tanggal 21 Maret hari Jumat ini kita akan ada penjelasan marketing plan dan lain-lain langsung pakarnya teman-teman. Pasti produk ini entah produk ini kita panggil dokter atau gimana, terus nanti 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 untuk marketing plan langsung bisa Niko, bisa Budi Darwin gitu kan. Itu yang udah langsung punya. Jadi kalian pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi dibandingkan dengan kalian dijelaskan oleh upline yang baru gabung juga gitu loh. Karena ini orang-orang ini yang emang udah satu double Bushido, satunya lagi yang bikin marketing plan-nya gitu kan. Ya itu udah nggak kalau kata anak-anak zaman sekarang udah nggak ada obatnya gitu kan, asik nggak ada obat. Jadi gitu teman-teman, itu kita udah buka pendaftarannya cari ke upline-nya pasti punya undangannya, nanti di situ ada nomor telepon, kalian tinggal bayar aja cuman 50.000 untuk ikut acaranya di Jakarta, di Tangerang, di Alam Sutra gitu ya. Jadi harusnya sih nanti Bu Siska dan suami sih harusnya hadir harusnya. Jadi kalian Insya Allah. kalau yang kangen kan Maret katanya kan lagi puasa tuh, udah akhir-akhir menuju Lebaran tuh tanggal 21 kan, Mm-mm. ketemu langsung tuh sama Bu Siska. Jadi mungkin Insya dia memang Allah. tidak nggak online, nggak Zoom, tapi ketemu langsung tanya aja di tempat gitu ya. Langsung todong aja di tempat. Bu Siska, saya kemarin ikut Zoom Bu Siska seperti ini nih, saya mau minta penjelasan. Langsung tanya aja udah. Itu saya perbolehkan di situ, mau tanya juga nggak apa-apa, langsung aja. Nanti saya Gitu langsung ya. dorong Dika, Pak. Iya. Ini Iya, pakarnya, itu ini yang baru. mentor saya. Soalnya hari ini dia nggak hadir kan, Bu. Jadi Ya, gitu, harus itu. betul-betul. Dia orang Jadi introvert yang lagi ke Eropa. iya, jadi nanti pas dia pulang dari Eropa langsung bilang, eh Dika, ini kemarin di Zoom ada yang pada nanya ini, pada mau nanya ke kamu ini. Langsung Nah, aja bohongin gitu, Bu. Biar benar. nanti dia Kok tahu jawab. aja ya isi kepala saya. Iya, Kayak mudah tertebak gitu. iya, udah gitu aja. Gitu ya. Oke, Oke. eh, ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing, Bu Siska? Oke, jadi untuk teman-teman semua yang hadir malam hari ini, ya, mudah-mudahan nih jadi ilmu untuk Bapak Ibu semua. Senang banget. Biasanya kalau udah di akhir-akhir ini udah ngedrop aja nih biasanya yang udah pada live-live aja. Tapi memang luar biasa sih. Benar juga kata Pak Angga tadi masih sampai 300 lebih yang bertahan. Mudah-mudahan semua ilmunya bisa jadi manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Percayalah, paksakan diri Bapak Ibu. Jangan kasih waktu terlalu singkat untuk AFC. Minimal 3 tahun, kerjakan dengan serius, dan Siska bisa kasih garansi untuk Bapak Ibu yang serius dan terus bertahan konsisten, 3 tahun akan jadi waktu terbaik Anda di AFC. Kami sudah buktikan, Siska dan Dika, dan juga tim, ada yang lain dari Batam tuh ada Bu Cecil, ada Bu Ii, ada Bu Jelita ya, kalau Samurai Bob-nya itu kami udah buktikan, kami memulai dari nol, dari income-nya cuma 150.000, 300.000. Sekarang kita sudah maintain di jutaan per harinya. Dan Bapak Ibu juga pasti bisa. Jadi berikan waktu aja untuk bisnis AFC ini, kerjakan dengan serius, 3 tahun, Bapak Ibu akan rasakan perubahan, bukan hanya dari mentality Bapak Ibu, tetapi juga dari finansial Bapak Ibu. Oke? Jangan lupa Oke. ambil kesempatan untuk jalan-jalan gratis tiap tahun dari AFC.
Mungkin itu Oke. dari Siska Pangga. Thank you Bu Siska, dan teman-teman harus Thank you. ingat kita nanti di 21 ini ulang tahun yang ke-7, artinya kita baru 7 tahun dan member Yes. kita belum menyentuh 10 juta di saat di Indonesia ini kita ada sekitar 280 sampai 300 juta penduduk. Artinya ini Kesempatan masih masih besar, belum Bang. 10%. Iya, masih belum 10% Yes. ya. Bener ya. Jadi kalian nggak usah takut saya member ke 2 juta nih, saya member ke 3 juta nih, saya member ke 4 juta nih, bahkan mungkin saya member nanti ya, saya mungkin member ke 11 juta, ke 12 juta. Nggak usah takut, karena di sini kita sistemnya nih bukan dulu-duluan siapa. Kalau dulu-duluan siapa artinya yang udah gabung lebih dulu dari Bu Siska, udah miliarder beli pulau semua, artinya gitu sebenarnya kan. Tapi kan Yes. nyatanya tidak, nyatanya enggak. Nyatanya di sini semua bonus, semua income dinilai dan akan diperoleh berdasarkan kinerja, berdasarkan hasil kerja dari kalian setiap harinya. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bilang, saya gabung udah jadi orang keberapa, nggak ngaruh, karena di sini nggak ada dihitung dari situ. Gitu ya teman-teman. Dan kita juga ada acara rutin seperti tadi yang Bu Siska bilang, kita ada di hari Senin kayak hari ini, di hari Rabu juga nanti kita ada lagi, dan di hari Sabtu kita ada juga. Jadi kalau yang hari ini belum bisa hadir atau cuma nonton rekaman, nanti di hari Rabu kita ada, tapi acaranya nggak sama. Acaranya kita LOP, kita akan bahas tentang slide, ada produk, ada tentang perusahaannya, ada kegiatan-kegiatan yang perusahaan lakukan, dan kantornya di mana aja, bonusnya seperti apa sistemnya. Tadi kayak saya lihat banyak yang nanya bonus kan, bonusnya seperti apa, dan jalan-jalan gratisnya gimana cara achieve-nya. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di hari Rabu semuanya. Thank you Bu Siska. Dah, thank you Pak Angga. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Dah.